Ya, jadi begini. Memang betul kami merumahkan ketiga orang karyawan kami. Karena memang kami menemukan adanya pelanggaran yang mereka lakukan. Dan menurut kami pelanggaran itu adalah pelanggaran berat. Pelanggaran berat dan mereka sudah mengakui. Nah, pada saat kami rumahkan, kami coba berkomunikasi untuk panggil. Mereka datang. Yang dua orang ini tidak merespon sampai hari ini. Kalau yang melaporkan kami ini lewat berita ini yang namanya Susana Imea. Pada saat pertemuan terakhir, kami berharap yang datang itu Susan, ini kami biasa panggil dia Susan, itu dengan keluarganya. Karena kami kenal juga dengan orang tuanya, dengan kakaknya. Tapi ternyata yang datang kemari itu bukan keluarganya, melainkan Pak Franky Manuputi yang diperkenalkan oleh Susan kepada kami itu sebagai perwakilan dari keluarga gitu. Dan Pak Franky ini disertai dengan 4 orang di sana. Dan saya coba tanya ke 4 orang ini, ternyata juga tidak ada hubungan keluarga dengan Susan. Dan mereka ternyata itu adalah yang saya tahu itu timnya dari Pak Franky begitu. Nah, pada saat itu saya sebenarnya mau menolak karena harapan saya waktu itu keluarganya dari Susan ini yang datang. Tapi karena mereka bilang sudah diwakilkan ke Pak Franky, saya bertanya mana surat kuasanya. Jawaban dia adalah, nah itu gampang, 10 menit juga saya keluar suratnya jadi. Nah, saya sempat masih berargumen, tapi toh akhirnya saya terima. Dan di situ ya setelah pembicaraan yang cukup panjang, sempat menurut saya ada beberapa, ada semacam intimidasi atau ancaman bahwa akan melaporkan saya ke pihak BPOM, memeriksa izin saya, melaporkan juga ke Sekjen Kemenkes dan lain-lain gitu. Dan saya tuh tidak tahu benar-benar bahwa mereka ini dari pers. Dan saya cukup kaget karena keesokan harinya itu saya di WA oleh Pak Franky link dari berita tersebut. Sama sekali tidak ada, karena mereka datang ke sini pun yang saya tahu saya terima sebagai perwakilan keluarga. Tidak ada menunjukkan identitas mereka ataupun surat apapun lah yang mereka bawa. Jadi memang saya kaget, oh ternyata mereka ini dari pers. Tidak ada konfirmasi sama sekali. Langsung saya hanya terima link beritanya lewat WA. Karena mereka melakukan pelanggaran. Pelanggarannya itu buat kami sudah pelanggaran berat. Karena sudah merugikan kami dan juga ada korban. Dan itu sudah kita sampaikan dan bukti-buktinya kami punya. Dan mereka waktu itu juga sudah mengakui. Tetapi entah kenapa Susan ini menganggap bahwa dia harusnya diberi pesangon. Nah, itulah yang saya coba jelaskan. Kenapa kita perlu ketemu, supaya saya jelaskan. Supaya kita selesaikan dengan baik. Gitu. Tapi ternyata yang dibawa adalah, ya ini, timnya Pak Franky ini. Ya sangat tidak benar, Pak, karena kami punya izinnya dari Dinas Kesehatan Jakarta Utara, klinik kami, dan juga produk-produk kami yang sudah di BPOM-kan itu ada 18 item
kami punya. Ini bisa saya tunjukkan, ini izin kami ya. Sempat dipertanyakan oleh Pak Franky apakah izinnya itu sempurna. Saya juga nggak mengerti pengertian dari izin sempurna itu gimana. Saya jawab bahwa izin ini saya urus sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada kami. Kalau tidak sesuai, sudah pasti izin ini tidak akan keluar. Kalau produk kami ini sudah di BPOM-kan, ini kami print langsung dari websitenya BPOM. Ada 18 item. Nah, yang sesuai pengakuan mereka, yang mereka lakukan itu, mereka beli produk itu dari online, kemudian dijual di klinik kami tanpa sepengetahuan kami. Selain itu juga ada beberapa produk yang mereka ambil dari kami dengan melakukan kecurangan itu, dan mereka jual juga, dan uang yang masuk itu tidak diberikan ke kami tapi mereka yang terima itu. Karena juga ada beberapa bukti bahwa pasien itu melakukan transfer langsung ke rekening mereka, sementara kita sudah buat aturan bahwa itu dilarang. Gitu, Pak. Sesuai pengakuan mereka dari 2022, kami belum tahu dari bulan apa, tapi pengakuan mereka seperti itu. Dan kalau mengenai total kerugian itu masih kami hitung ya Pak, berapa saja kerugian material kami secara material. Tapi yang memang bagi kami lebih merasa dirugikan itu karena kerugian secara non materialnya ini ya Pak. Karena beberapa pasien melaporkan muka mereka ada yang rusak, dan juga pasien yang mau balik. Ya, beberapa pasien juga kami tidak tahu ada berapa yang tidak mau kembali karena menganggap produk kami itu tidak bagus. Itu Pak. Saya berusaha untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Artinya ada pengakuan dari mereka, sekalipun ini baru secara lisan. Saya berusaha panggil mereka, bertemu supaya mereka juga memberikan pernyataan itu bahwa mereka melakukan pelanggaran tersebut. Tapi kan ternyata yang kami terima adalah justru sepertinya semakin menekan kami gitu, seolah-olah kami melakukan perbuatan yang zolim gitulah katakan ya, untuk mencemarkan nama baik, padahal sama sekali tidak ada. Kami berusaha terus, bahkan terakhir kali pertemuan dengan Susan itu saya masih bilang bahwa saya masih mau ketemu keluarganya, tapi Susan menutup akses itu.